Saudara-saudariku yang terkasih serta anak-anak sekalian, umat beriman, hari ini kita merayakan Hari Raya Kamis Putih. Orang yang sungguh mengasihi adalah orang yang mau memberikan apa yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus sungguh mengasihi para muridnya. Maka sebelum meninggalkan dunia ini, dia ingin memberikan apa yang terbaik, pesan yang terbaik, ajaran yang terbaik. Apa itu? Yang pertama yaitu mengadakan perjamuan malam terakhir sebagai simbol perayaan Ekaristi. Dan yang kedua, membasuh kaki para murid sebagai simbol pelayanan. Para saudaraku yang terkasih, merayakan Ekaristi dan pelayanan adalah dua hal yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang sangat erat satu sama lain. Sumber dari pelayanan adalah Ekaristi. Namun Ekaristi tanpa pelayanan tidak akan tampak. Apa itu Ekaristi? Mengingat pentingnya pesan Yesus ini tidak hanya bagi para murid, tetapi bagi semua orang yang percaya kepada Yesus, maka Gereja Katolik ingin melestarikan kedua kebiasaan ini. Gereja Katolik selalu memanggil semua umat beriman untuk setia merayakan Ekaristi, baik itu pada hari-hari besar, pada hari Minggu, bahkan pada hari-hari biasa sekalipun, mereka diundang untuk merayakan Ekaristi. Dan yang kedua, Gereja Katolik juga mengundang seluruh umat beriman untuk mempunyai budaya, kebiasaan untuk melayani dimanapun mereka tinggal atau apapun pekerjaan mereka, tetap dihayati, dihidupi dengan pelayanan. Saudara-saudariku yang terkasih serta anak-anak sekalian yang berada di rumah, mengingat sekali lagi pentingnya pesan Yesus ini, kita pun pada hari ini ingin memberi makna, memberi arti dari pesan Yesus ini. Apa maknanya pesan Yesus ini bagi kita saat ini yang menghadapi kesulitan, persoalan yang bersama, yaitu wabah virus corona. Ketika wabah ini mulai merebak, maka Gereja Katolik terus mempertahankan untuk memanggil umat beriman untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dan karena dia tidak bisa mengumpulkan di gedung gereja paroki, maka Ekaristi ini dibawa ke rumah masing-masing dengan mengikuti misa online. Mengingat pentingnya Ekaristi ini, maka semua paroki begitu sibuk, begitu repot mempersiapkan ini. Dan semuanya belajar bagaimana mempersiapkan diri dengan baik. Baik yang ada di paroki maupun yang ada di rumah, bagaimana mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Ekaristi dibawa ke rumah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dengan membawa Ekaristi ke rumah ini menjadi pertanda bagi kita agar hidup Ekaristi itu juga tumbuh di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam komunitas keluarga kecil. Gereja tidak hanya berada di paroki, tetapi di rumah, di dalam keluarga. Maka justru dengan misa online bersama keluarga ini, hidup persekutuan di dalam keluarga semakin dipererat. Hidup bersama di rumah juga semakin nyata bagaimana menghayati Ekaristi ini.
kita harus hidup dengan orang-orang yang terdekat. Orang yang terdekat ini di satu sisi adalah orang yang bisa membahagiakan hidup kita, tetapi di sisi lain juga kadang orang yang menyakiti hati kita, membuat kita marah, membuat kita kecewa. Orang tua kepada anaknya atau sebaliknya, pasangan suami istri harus hidup bersama-sama. Pada saat-saat seperti ini, hidup berkeluarga benar-benar ditantang bagaimana membangun hidup ekaristis di dalam keluarga. Dan selanjutnya dalam kebersamaan itu, bagaimana budaya untuk melayani satu sama lain terus dikobarkan. Mencuci piring, menyapu halaman, membersihkan WC, merapikan tempat tidur adalah pekerjaan-pekerjaan kecil, tetapi harus dilakukan dengan kasih yang besar sehingga berguna, bermanfaat bagi orang yang kita layani di rumah. Kita tidak perlu merasa hina untuk melakukan itu semua, karena Yesus pun berani untuk membasuh kaki para muridnya. Para saudaraku yang terkasih, selain kita menghayati hidup ekaristi ini di dalam keluarga, kita juga menghayati hidup ekaristis ini di dalam kehidupan bermasyarakat. Pada saat-saat sulit seperti ini, umat Katolik dipanggil tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, kebutuhannya sendiri, kesulitannya sendiri, tetapi diminta untuk tetap punya perhatian terhadap mereka yang membutuhkan, memerlukan. Kita hendaknya sungguh-sungguh menghayati ekaristi ini pada saat-saat sulit. Kita memberikan bantuan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punyai. Saat ini sebungkus nasi, 1 bungkus mie instan, 1 kilo telur yang kita sediakan bagi mereka yang sangat berkekurangan akan sangat berarti dan akan sangat bermanfaat bagi mereka. Itulah yang bisa kita lakukan pada saat seperti ini. Pesan Yesus pada malam hari ini jelas dan tegas bagi kita. Untuk menghadapi masa-masa sulit ini, kamu harus makin bersatu, bersekutu sebagai keluarga, sebagai satu bangsa. Kamu harus saling melayani satu sama lain.